Oke. Oke, baik. Mungkin 20 menit ya kita sambil makan, enggak apa-apa, santai saja. Wait. Bapak cuma pengen sekaligus mungkin merefleksi kelas Bapak ya. Menurut pendapat kalian seperti apa? Ingat ya. Halo. Bibi Klepon. Apa namanya? Kalau di kelas saya, kalian bebas berpendapat. Mau tentang saya itu negatif, mau positif, terserah kalian. Ingat, tidak ada pengaruhnya dengan nilai. Ya, kita sama-sama di sini. Kalian bebas berpendapat. Mau tentang saya itu negatif, mau positif, terserah kalian. Ingat, tidak ada pengaruhnya dengan nilai. Ya, kita sama-sama di sini. Oke, selanjut kita nih. Bapak tuh sering sekali mendapatkan keluhan lah dari beberapa pendidik bahwasannya ada siswanya yang tidak aktif di dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada siswanya itu kadangkala izin ke toilet, tahu-taunya di kantin tidak balik lagi ke kelas. Terus lagi di kelas itu ya dia sibuk dengan dunianya sendiri, tidak memperhatikan. Terus lagi kadangkala siswanya kurang ajar dengan guru. Nah, adik-adik kan sudah alumni nih, pernah sekolah, baik itu SMP, SMA. Bisa gak sharing pengalaman? Biasanya kan sesama siswa itu kan saling mengumpat gurunya kan. Nah, mungkin karena gini deh kan, yang kita ketahui adalah yang harus disadari, apalagi kalian calon guru. Yang harus disadari adalah, perhatikan sebentar. Semua mata pelajaran itu yang harus kalian pelajari di kelas itu tidak semuanya kalian sukai. Ada yang kalian suka, ada yang kalian tidak sukai, ya kan? Nah, tapi itu harus kalian tempuh. Ya kan? Berarti ada yang motivasinya memang ada yang tidak ada. Atau memang anaknya nih memang tipikal pembaca, memang pembelajar. Nah, kalau kalian tipikalnya yang mana? Benar-benar siswa sejati atau yang mana waktu sekolah dulu? Berarti sebentar, tidak boleh bohong ya. Karena kita gini, perhatikan. Kejujuran adik adalah mungkin salah satu alternatif apa yang bisa kita lakukan supaya sama-sama baik gitu. Belajar sejati itu tidak disuruh membaca, sudah bisa membaca duluan atau memahami duluan atau belajar duluan. Kalau dia bingung misalkan belajar duluan, atau setelah dari kelas di rumah dia buka lagi, belajar lagi. Itu yang benar-benar pembelajar sejati. Nah, ketika dia bingung, dia ada inisiatif bertanya atau mencari sendiri atau bertanya sama orang lain, tidak hanya pada guru. Itu benar-benar tipikal siswa yang pembelajar. Nah, kalau menurut adik-adik, Anda tipikal itu bukan? Nah, sekarang Bapak mau tanya, menurut kalian, kenapa sih siswa itu yang tadi yang tidak mau belajar, tidak mau memperhatikan gurunya, kadang kurang ajar dengan gurunya, gitu, kadang meninggalkan kelas tanpa pamit, itu bagaimana? Kira-kira kenapa? Siapa mau coba duluan? Nggak, sebentar ya. Ini refleksi kalian juga nanti ketika sudah tahu kan seperti ini, nanti ketika kalian PLP, kalian sudah tahu bagaimana. Itu loh tujuannya. Yuk, silakan. Pakai mic biar kedengaran. Karena kita live kan ini. Orang mau nonton mau enggak bodo amat. Pak, permisi ya, ini biasa dari pengalaman saya pribadi. Ya, enggak boleh sebut mic sekolah ya. Ya, pengalaman saya pribadi. Biasanya kan kita pertama kali ketemu gurunya yang pertemuan pertama itu kan biasa gurunya pengenalan. Nah, lalu itu biasanya pertemuan selanjutnya kadang guru-guru ini kadang ada yang meninggalkan kelas atau cuma datang kasih tugas lalu tinggal. Kadang ada beberapa guru tuh yang datang kasih tugas lalu dia main HP menjelaskan biasa gitu aja Pak. Jadi kurang asik gitu. Itu yang membuat murid-murid itu kurang tertarik. Iya. Jadi itu ada rasa-rasa timbul kayak, saya nih malas sama guru ini karena cuma datang kasih tugas, datang marah-marah kadang karena
mereka tidak memperhatikan. Nah, Oke. itu dari saya, Pak. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Yuk. Kasih dulu ya situ. Ingat ya, harus jujur sesuai dengan pengalaman kalian, tidak boleh bohong-bohong. Yuk. Tidak boleh bohong-bohong ya. Maaf ya Pak sebelumnya, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Waktu sekolah kebanyakan guru-guru tuh cuman datang, menjelaskan ala kadarnya, terus kayak muridnya mau paham nggak paham tuh kayak terserah mereka gitu nah Pak. Jadi kayak sudah menjelaskan ala kadarnya terus langsung dikasih tugas, terus langsung kadang mereka tuh cerita aja kayak kehidupan pribadinya mereka atau kayak cerita keluarganya, cerita kucingnya, intinya kayak cerita yang macam-macam gitu lah Pak, kadang yang nggak masuk di pelajaran diceritain, jadi kita muridnya tuh juga guru nih ngapain sih kayak gitu loh Pak. Oke. Itu sih Pak. Siapa yang tipikalnya agak nakal dulu waktu sekolah? Enggak, serius, sebentar. Enggak tipikal yang nakal gitu ya. Pokok kadang-kadang ini bolos lah. Kita dengar dulu. Apa yang membuatmu itu suka bolos? Apa yang membuatmu suka bolos jadinya? Kadang ya saya bosan aja gitu dari kelas karena gurunya jarang masuk juga biasanya. Oh. Terus kalau misalkan gurunya masuk, palingan gurunya cuman menjelaskan, ya sudah paham atau enggak ya sudah gitu. Langsung suruh kerjakan tugas. Iya, langsung kerjakan tugas saja. Jadi yang dikerjakan itu mengerjakan sendiri atau bagaimana? Kelompok. Yakin ngerjakan sendiri? Kelompok. Atau nyontek? Oke. Ada lagi? Yuk. Menurut kalian, kan kalian biasanya walaupun biasanya kan cowok yang bandel-bandel tuh ya. Walaupun cowok tuh bandel biasanya sama temen ceweknya enggak terlalu ini kan, tetap baik mereka kan. Nah, ada enggak kalian pernah dengar cerita teman-teman kalian yang bandel waktu sekolah dulu tuh, dia tuh kenapa sih kok bisa begitu dengan guru? Wait, sini duluan. Dari pengalaman teman saya, dia tuh sempat cerita waktu saya dari SD sampai SMA saya sering nemuin ini. Jadi tuh ada anak yang nggak terlalu gimana ya? Kemampuannya. Iya. Nggak terlalu terbatas lah kemampuannya. Jadi kayak ada anak yang lebih pintar gitu. Itu lebih diperhatikan oleh gurunya. Dibanding? Jadi mereka tuh dibanding yang kemampuan berpikirnya Kurang tadi. kurang. Jadi dia merasa seperti apa anaknya? Merasa dianaktirikan gak sih namanya? Oke. Iya kayak itu sering banget Pak ditemuin. Ada lagi enggak perlakuannya mungkin? Misalnya karena negara kalau misal kayak gitu begini. Sering disepelekan juga oleh gurunya. Disepelekan. Iya. Oke. Siap, makasih. Ada lagi mau menambahkan? Itu. Wait. Jadi pengalaman yang saya lihat itu teman sekelas saya cowok itu pernah enggak perhatikan gurunya menjelaskan, terus ada terjadi kekerasan gitu, pernah ditendang. Nah gara-gara itu jadi cowok-cowok ini sudah enggak mau memperhatikan gurunya, kalau dia masuk jadi mereka enggak mau masuk lagi kayak gitu. Ditendang gurunya? Pernah, iya gara-gara terjadi kekerasan itu jadi mereka sudah enggak mau ketemu gurunya, jadi kayak jadi mereka benar-benar mau ngelawan gurunya begitu. Oke. Iya. Baik. Kira-kira tidak memperhatikan kalau ada anak-anak di dalam kelas sedang gurunya menjelaskan itu tidak memperhatikan, kenapa sih? Apa? Ini Bosan, kurang menarik, membosankan. Dan ini Yang mana? Ini duluan ya, ini. Oke. Kalau dari saya sendiri itu pengalaman, kebetulan saya punya teman itu kalau bisa dibilang dia itu kayak di dalam kelas tuh sering ditegur guru karena duduknya paling belakang, terus tidak memperhatikan, terus tuh merokok juga. Nah terus tuh saya sempat tanya kenapa juga kau merokok terus nih, terus dia bilang orang guru aja merokok, maksudnya dia itu berteman sama guru juga karena gurunya masih muda kayak gitu. Jadi dia kayak misalnya ketika guru itu yang bilang nggak boleh merokok ya masih muda, itu dia kayak ngapain sih orang gurunya aja merokok. Menurut saya kayak
guru itu sebagai panutan. Mungkin kalau misalnya merokok harusnya di luar sekolah kayak gitu. Jangan di dalam ya. Iya, karena di situ murid. Tapi Bapak di bawah ya. Ya. Oke. Terus itu tentang kenapa murid itu bosan. Ini menurut pribadi saya sendiri. Kalau misalnya mau dibilang minat belajar, saya itu kan diusung dari orang tua, harus taatlah sama guru, harus kayak gini, harus rajin di sekolah. Kayak itu sudah jadi pegangan. Ketika sampai di sekolah, tujuan kami belajar itu tuh kurang jelas. Kayak di mapel sejarah nih, saya kan jurusan IPS. Yang kami pelajari itu ya sesuai yang di buku ini, maksudnya tuh kayak tujuan dari kami belajar sejarah ini apa aja yang harus kami tahu, itu kurang dijelaskan. Jadi yang pas kami masuk itu ya belajarnya tiba-tiba langsung di Sumpah Pemuda, sebenarnya tujuan dari Sumpah Pemuda, kenapa kita harus tahu Sumpah Pemuda itu kurang dijelaskan. Jadi kayak karena kurang pemahaman tentang konsep yang dari awal dasarnya aja belum tahu, tiba-tiba sudah di tengah, jadi nggak masuk dan ya ngeblank semuanya, nggak ingat. Oke, terima kasih. Itu yang selalu saya harus hadirkan. Apa yang absen dari yang kalian sampaikan itu yang selalu Bapak coba hadirkan di kalian. Ya, kalian kesulitan di mana? Ditunjukkan yang mana. Agak sombong juga saya ya. Ayo tambahkan lagi. Kenapa sih siswa itu kok bisa kurang ajar atau apa gitu? Oke, dari pengalaman saya, jadi ada satu guru, itu tuh kalau menjelaskan kayak intinya semua siswa tuh bilang, dia nih ngomong apa, paham gak sih apa yang di... Jadi, bukan saya maksud merendahkan. Betul. Dalam diri saya tuh sampai bilang, nanti kalau saya jadi guru jangan sampai kayak dia gitu. Gitu. Jadi sampai teman-teman saya, kan banyak di kelas saya yang berandal-berandal yang cowoknya. Makan, ya Allah keluar aja ini ngomong apa nggak paham. Terus kalau menganalogikan sesuatu itu tuh terlalu jauh gitu. Maksudnya nggak nyambung. Mungkin supaya gampang dimengerti, tapi justru kayak ini kemana gitu. Terus ada juga misalnya kayak guru-guru yang hitung-hitungan gitu kan. Nah itu tuh kayak betul-betul ngajar serius, nggak ada canda-canda. Kalau ribut langsung kayak terus kalau misalnya ada pertanyaan gitu kan bilang, kadang tuh ada guru yang kayak, loh tadi kan sudah saya jelaskan, kamu nggak merhatikan ya, kayak gitu-gitu. Saya bisa membuktikan bahwa kayak teman saya tuh ikut berpartisipasi karena ada beberapa guru yang memang asik ngajarnya dan mereka juga mau gitu Pak berpartisipasi gitu. Siap. Mungkin itu. Ada lagi mau menambahkan? Ya. Dengar tuh Bapak Ibu guru yang nonton. Ya. Dengar tuh Bapak Ibu guru yang nonton. Jadi jangan selalu nyalahkan siswa, kau sadar diri. Lanjut. Kalau dari pengalaman saya waktu sekolah kemarin, ada salah satu guru tuh kayak saya tuh pernah nanya sama dia kayak, Bu ini maksudnya gimana ya Bu? Kok saya masih nggak paham gitu. Itu salah satu pelajaran bahasa. Terus dia bilang, kan ada Google Translate, carilah sendiri. Astagfirullahaladzim. Jadi mulai dari situ saya tuh udah nggak tertarik sama kelasnya dia tuh kenapa? Karena kayak setiap saya tanya sesuatu yang saya masih bingung, dia tuh selalu kayak, ada HP, ada internet, ada Google, kenapa nggak cari di situ aja kayak gitu Pak? Tapi tidak pernah diajari caranya. Iya, dia langsung ngasih tugas. Tuh dengar Bapak Ibu guru. Saya Bu katanya. Apa karena buncit? Baik, jadi dari pengalaman saya ada guru matematika, dia ngajar pas kami bertanya tuh dia jelaskan cuma sekali, terus ibu tuh bilang kalian sudah paham, terus kami bilang enggak, tapi ada satu siswa yang dia memang pintar, dia bilang sudah paham Bu, terus ibu nih bilang karena ini sudah paham ya, baik kalau sudah paham saya harap saya iya saya anggap semua paham begitu, terus dia bilang kalau enggak paham nanti tanya aja sama temannya begitu. Jadi kami tanya sama temannya pun kami enggak mengerti. Karena kadang-kala mereka jawab, iya Bu, paham Bu, gitu kan? Karena tidak paham. Yang kayaknya agak ini, siapa lagi ya? Agak baik-baik nih.
Waktu sekolah yang baik-baik bagaimana? Mana mukanya? Ih, kok saya tidak yakin? Oke, nah satu lagi. Kan banyak tuh kasus ya. Guru dilaporkan oleh orang tua murid. Karena ya mungkin benar sih mendisiplinkan ya. Kok bisa begitu ya? Kira-kira murid. Karena ya mungkin benar sih mendisiplinkan ya. Kok bisa begitu ya? Kira-kira kenapa menurut pengalaman kalian dari teman-teman kalian yang berandalan dulu? Karena mohon maaf, kadang-kala mulut bapak ini tidak bisa difilter juga. Kalau bisa kalian rekam, kalian adukan, bisa loh saya kena. Sama bapak ketika ngajar di SMK juga, di SMP juga. Kadang-kala perlakuan bapak juga sama. Kadang-kala kan bapak cek begini. Serius. Kadang-kala bapak, kau bah sembarang. Nah, tapi kok mereka tidak mau, tidak merasa tersinggung dengan perlakuan bapak itu. Kok bisa gitu loh. Ngerti tidak maksudnya? Ada guru yang memperlakukan mungkin hal yang sama dengan cara bapak, siswa itu tersinggung, tapi kalau dengan bapak dia tidak tersinggung. Itu kira-kira kenapa lah? Siapa mau menambahkan sesuai dengan pengalaman kalian, Mbak, yang kemarin di sekolah? Nah, itu kenapa sih? Gitu. Baik Pak, ini ada guru saya waktu SMP, kebetulan juga guru matematika. Jadi kalau tahu kami bahwa beliau akan masuk, kami tuh semua kayak gitu, kayak takut. Soalnya yang terkenal dari orang ini, guru ini, dia tuh punya penggaris keramat panjang 1 meter. Iya. Nah kami tuh, walaupun matematika, kami tuh sering turun ke lapangan, di lapangan sekolah. Jadi itu kami disuruh baris, terus kami ditanya gitu. Misalnya 1 kali 0, kalau nggak bisa jawab dipukul atau nggak dicubit itu Pak. Dan pernah juga dia ngasih tugas, tapi materinya belum dia sampaikan Pak. Nah, jadi iya, ya itu yang buat jadi salah satu guru yang ikonik juga Pak di sekolah waktu SMP. oke, mungkin gara-gara itu juga ya. Ada lagi mau menambahkan kenapa sih kok bisa-bisanya siswa itu bisa melaporkan? Kalau perlakuan saya mungkin lebih kurang hampir sama ya, sumpah. Kalau saya manggil kan Mahmud, Maimunah, sembarang gitu kan. Terus lagi mulut bapak, tahulah sendiri bagaimana. Perlakuan bapak kalau di sekolah itu sama dengan anak-anak ini. Tapi ketika bapak tanya, contoh yang di video tadi kan, yang perlakuan bapak tadi kenapa ada tersinggung kan? Enggak bah, santai saja. Kok bisa mereka ngomong begitu gitu? Kenapa lah kira-kira? Hah? Kenapa? Kalau dari pengalaman saya ya Pak, dulu pas saya SMP, kan ada punya guru, dia tuh galak gitu kenapa? Terus dia suka nyubit kalau misalnya bandel, terus nyubitnya tuh sampai biru. Nah itu tuh kayak pada ngadu ke orang tua mereka Pak, soalnya dia juga galak gitu, suka nyubit, mukul, dan dia tuh terkenal banget sama hal yang begitu kan Pak. Nah terus saya ketemu lagi guru yang begitu, tapi dia pembawaannya beda, maksudnya bercanda, nggak sampai biru, maksudnya kayak cuman main-main gitu kan. Oke. Pembawaannya, jadi pembawaannya itu antara galak sama bercanda, yang ini galak bener. Dan yang satu cuman bercanda biar supaya nggak tegang gitu nah Pak. Oke, tergantung pembawaan orangnya. Iya, tergantung pembawaan orang. Berarti kalau orangnya toksik, walaupun salah sedikit langsung parah itu ya. Tapi kalau orangnya ada toksik, enjoy aja ya. Iya. Berarti sama kayak kita berteman kan? Contoh kita berteman ya, misal ya. Kalau kita sudah berteman, perhatikan sebentar. Kalau kita sudah berteman nih, sudah bestie nih, karena kalau sudah bestie itu bully itu merupakan bukan candaan, itu merupakan bumbu utama. Iya kan? Kalau sudah bestie itu bumbu utama kan? Tapi apakah tersinggung? Enggak. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak terlalu akrab, tiba-tiba mulutku pedis, langsung tersinggung.
Berarti dari hubungan antara si guru dan si siswa itu. Kalau hubungannya baik, insya Allah apapun keperlakuan kita dapat diterima dengan baik maksudnya kan. Tetapi kalau kau sudah toksik, kau gerak sedikit langsung kena celahnya. Itu. Nah, dengar ya yang nonton ya, Bapak Ibu guru, jangan selalu menyalahkan siswa. Ya, kita perlu memperhatikan juga anak-anak. Karena saya tidak pernah menemukan, demi Allah ya, saya tidak pernah menemukan dari SD. Contoh Bapak kemarin ngajar di SD. Nah, Bapak tidak bisa menjadi karakter Bapak yang sesungguhnya ketika Bapak ngajar di SD. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3. Disitulah mulut Bapak, halo, anak baik gitu. Iya, jadi karena gini, kita itu harus tahu siapa lawan kita, siapa yang kita layani. Tapi coba kalau karakter Bapak yang sesungguhnya Bapak bawa di sekolah, di SD, SMP itu. Apa enggak dia trauma? Salah satu lagi, dia kemarin lagi kami ini kan, anak itu naik meja, duduk meja. Kelas 1, enggak bisa kau atur gitu. Cukup, anak baik. Serius, lihatlah di video-video TikTok Bapak. Anak baik. Tapi kalau Bapak sudah masuk ke SMP, karena secara perkembangan psikologi mereka sudah paham gitu. Makanya kalau dengan SMP, SMA, SMK, kuliah, Bapak harus menunjukkan. Cukup pasal dengan lirikan begini misalkan. Tapi kalau anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 tidak bisa. Justru dia nangis. Itu ya. Jadi itu saya juga sama ya. Paling pojok pakai batik kuning. Siapa? Pak suruh yang cowoknya beri alasan paling pojok pakai batik kuning. Batik kuning. Oh, kau berarti. Ini komen rindu malam, innalillahi. Maaf. Ini permintaan. Permintaan. Kan? Kau belum ngomong. Cowok. Pengalamanmu dulu, belum kupiduk. Pengalamanmu dulu sekolah, kau tergolong di anak yang patuh aturan, baik-baik atau bagaimana? Patuh aturan. Nah, itu dia. Menurut pendapatmu dari pandanganmu sendiri, kenapa sih teman-temanmu yang adalah pasti banyak ya, yang susah diatur, kadang melawan guru, kadang lain sebagainya. Menurut dari pandanganmu sendiri? Ya, seperti yang sudah teman-teman saya Mic-nya. Mahal-mahal ku beli. Seperti yang sudah teman-teman saya sampaikan sebelumnya, ada guru itu yang kayak membanding-bandingkan murid, kayak yang pintar. yang pintar itu diutamakan, sedangkan yang kurang itu kayak kesampingkan kayak gitu. Oke, kurang diperhatikan. Ya, kurang diperhatikan. Menurutmu teman-temanmu tuh layak tak berbuat begitu? Tidak. Tidak ya? Ya. Tapi kenapa begitu? Jadi pesan untuk guru-guru, tidak boleh sebut merek sekolah ya? Ya, pesan saya itu jangan dibanding-bandingkan, karena semua orang itu punya hak untuk mendapatkan perilaku yang sama dengan pintar dan itu dong. Makanya kalian kalau di kelasku, makanya aku bilang kalau ada ini bertanya. Oke, sudah. Nah, rindu malam sudah. Nggak, nama TikToknya rindu malam. Jangan kau rindu malam yang lain. Kalian Oke, nah sekarang pertanyaan saya. Apakah saya termasuk dalam kategori yang kalian sebutkan tadi? Dapat jujur saja. Gak apa-apa, bah. Jangan mentang-mentang saya dosenmu baru sok baik betul. Ayo. Yakin? Nah, guru rupanya. Oke ya, jadi itu dia. Nah mungkin ini kan adik walaupun baru semester 4 ya.
A3. Sabar, bah. Cuma salah sedikit. Ini apa namanya tuh? Ini kan pembelajaran. Jadi ingat, berarti ketika adik nanti PLP, apa yang kalian keluhkan, apa yang kalian rasakan pengalaman buruknya waktu kalian dulu diajar, ketika adik di posisi itu berarti jangan dilakukan. Kalian tahu dah awalnya dulu bapak kan tidak mau mengajar. Iya. Bapak itu terjerumus. Serius. Ya pertama tujuan bapak kuliah itu bukan untuk mencari sesuatu, enggak. Untuk nganukan gengsi. Kenapa dulu dikata-katain enggak kuliah? Akhirnya ya sudah, karena bisa bahasa Inggris dikit-dikit ya sudah gitu kan. Gengsi. Kenapa dulu dikata-katain enggak kuliah? Akhirnya ya sudah, karena bisa bahasa Inggris dikit-dikit ya sudah gitu kan. Akhirnya cuma bahasa Inggris. Setahu cuma itu saya kira cuma sedikit, ternyata panjang rupanya pembahasan ininya kan. Nah, bapak mau ngambil abad tapi disarankan dulu ayo ambil FKIP saja. Apa itu FKIP? Keguruan. Aku tidak mau jadi guru. Cuma disarankan kalau ke FKIP itu tidak mesti harus jadi guru. Bisa kemana saja, tapi tidak tahu kalau rezekimu jadi guru kau harus kuliah lagi 2 tahun. Nah, karena ada matiku duitku lagi, habis ini duitku. Akhirnya ambillah FKIP. Tetapi ketika bapak praktek minggu pertama ya gugup nauzubillah kayak serasa badai tsunami datang minggu pertama. Saking gugupnya itu sama temen tuh minta temen nih, misal kita ada 7 orang PLP di situ ya. Terus yang berdua nih kami berdua, nanti saya masuk kelas saya juga masuk kelas dia, jadi berbarengan. Terus di minggu kedua mulailah kami sendiri-sendiri, agak gugup tapi udah agak tenang. Minggu ketiga baru bapak menikmati. Dari situlah alhamdulillah kok enak ya ngajar gitu. Nah dari situlah bapak sudah berkomitmen, ketika bapak mengajar nanti, apa yang saya rasakan tidak enak, itu jangan pernah saya lakukan ke siswa saya atau mahasiswa saya. Makanya kata bapak, kalau kalian protes cara bapak ngajar, ya ada masalah, ngapain, tidak ada hubungannya dengan nilai. Apakah bapak pernah memaksa kalian harus jam segini? Kita ganti jadwal pun tidak ada. Kan bapak memaksa. Kesepakatan bersama. Kalau kalian bisa iya, tidak bisa tidak apa-apa. Kadang-kala untuk masalah kelas karena kita gantikan bapak yang cari. Bukan kalian. Itu karena bapak tidak mau kesalahan bapak kalian yang merasakan akibatnya gitu. Ya. Nah, kalau untuk bapak komennya sendiri bagaimana? Saran. Jangan sok baik. Ayo, jangan sok baik. Apa sarannya? Jijainya. Apa sarannya untuk bapak? Ini nanti izin ya bapak share ya yang komen-komen kalian tadi, karena itu sebagai bukti. Saya kalau ngisi pelatihan lagi ke bapak ibu guru, nah inilah. Nah, saya kenapa alhamdulillah ya sudah lebih kurang 30 sekolah yang bapak datangi, yang alhamdulillah siswanya yang disuruh memang ya. Kayak terakhir kemarin di Malinau, itu dari kelas 10 sampai kelas 12 dikumpulkan yang dikategorikan kata gurunya itu bandel, tidak mau belajar dan lain sebagainya, tidur dan lain sebagainya di kelas. Jadi lebih kurang cowok semua, ceweknya 3 orang. Hampir 60 orang. Dan bapak satu kali pertemuan itu tidak ada satupun mereka yang tidur. Tidak ada satupun yang tidak berani mencoba, akhirnya berani. Memang di awal agak dipaksa. Tetapi akhirnya mereka maju satu-satu. Awalnya yang katanya sangar gitu kan anaknya itu. Ketika maju ke depan ya kayak pacat kena tembakau. Malu, takut dan lain sebagainya. Itu kan terlihat. Jadi berarti sebenarnya itu ya. Kalau menurut adek apa saran untuk bapak?
Pernah dong ke Bunyu SMP 1 ngisi pelatihan? Ayo tantang saya, undang saya ngajar di sekolah kalian yang kata kalian bandel-bandel. Saya yang lebih bandel atau siswanya? Silakan kasih saran saya. Oke, ada saran untuk Bapak? No? Ih. Nggak ada? Oke, kalau udah ada, baik, terima kasih sudah dulu live-nya ya. Ini hanya pembuktian atas apa yang selalu Bapak Ibu guru keluhkan. Yuk, jangan selalu merasa tersakiti, jangan playing victim, ya. Seolah-olah Anda yang sakit, ya, padahal Anda yang melakukan itu, gitu ya. Pak, saya belum bisa mengatasi siswa saya yang tiduran, berarti tidak menarik kelasmu. Itu saja. Untuk lebih lanjut kau chat saja ya. Kami end dulu. Terima kasih.